Oke, beritanya memang di sini disebutkan, bahwa, Bursa Efek Indonesia dikabarkan akan segera buka kode broker dan juga domisili. Jadi, kalau misalnya friends ingat, terakhir itu kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu, kode brokernya itu ditutup, terus, jadi kita nggak bisa tahu sampai nanti pasarnya itu mengalami penutupan ya. Sebentar, ini dia sudah muncul, agak jeda lama ya. Jadi beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu ditutup, jadi kita hanya bisa tahu kode broker itu setelah marketnya sudah tutup. Dan, untuk kita tahu domisili, domisili di sini maksudnya adalah lokal atau asing yang beli, itu pun juga kita baru tahunya setelah marketnya tutup. Tapi ini ada wacana dan lagi sedang dibahas berdasarkan berita yang ada, tapi ada beberapa hal yang mesti garis bawahi, bahwa pembukaan kode broker dan domisili pada akhir sesi perdagangan, sesi pertama oleh otoritas bursa akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat. Jadi kalau biasanya kita tahunya setelah marketnya tutup, sekarang ini akan dibuka ketika akhir perdagangan sesi pertama. Ya meskipun tidak real time, tapi setidaknya sesi kedua bisa lebih ramai lah. Karena kalau my friends perhatiin ya, sesi pertama itu kecenderungannya marketnya jauh lebih ramai, pas sesi kedua itu kecenderungannya um, antusiasmenya itu sudah mulai menurun. Tapi kalau dengan adanya ini, bisa kita ekspektasikan bahwa di perdagangan sesi kedua seharusnya akan lebih, meriah lah ya kalau dilihat ya. Karena mereka yang terutama memang menggunakan, cara untuk mengikuti, flow arahnya kemana, ini harusnya akan bisa lebih kelihatan nih, karena di sesi pertama, dikasih lihat datanya seperti apa. Dan ini kalau misalnya diperhatikan, target implementasinya masih dalam tahap penyusunan karena saat ini sedang ada perubahan sistem di Bursa Efek Indonesia. Jadi, ya kita nggak bisa expect dalam waktu dekat atau dalam minggu ke depan gitu ya, tapi setidaknya ini adalah suatu hal yang bisa kita lihat, sinyal positif nih. Pertanyaannya adalah seberapa besar sih impact-nya ke pergerakan IHSG? Apakah dengan keadaan ini IHSG-nya bisa langsung ke arah 8.000 atau bahkan lebih? Enggak. Tapi yang my friends harus ingat adalah ketika kode broker dan domisili ini dibuka, antusiasme dari retail yang mungkin selama ini, agak susah melakukan analisa dari sudut pandang broker dan juga domisili, harusnya antusiasmenya akan lebih meningkat. Nah, kalau sampai ini terjadi, ekspektasinya frekuensi pun akan mengalami peningkatan dan setidaknya nilai transaksi pun juga akan mengalami peningkatan. Nah, secara nggak langsung juga ini akan memberikan sinyal juga di mata asing, oh transaksi dari sisi domestiknya mulai mengalami peningkatan lagi nih, dari sisi frekuensi akan mengalami peningkatan lagi nih. Jadi secara tidak langsung ini seharusnya akan memberikan sinyal positif secara tidak langsung ke mereka-mereka yang di luar Indonesia, bahwa melihat bahwa kalau ini dijalankan, kalau sampai nanti frekuensinya mengalami peningkatan, kalau nanti nilai transaksi mengalami peningkatan, itu harusnya menambah daya tarik kembali ke investor asing. Jadi my friend harus ingat ya, investor asing itu nggak hanya cuma sekedar, oh fundamentalnya bagus mereka masuk, enggak. Mereka lihat, oh iya likuiditasnya bagus, oh iya mereka masuk. Tapi mereka juga mau lihat nih, kira-kira kalau misalnya ada peningkatan dari sisi likuiditasnya, dari sisi nilai frekuensinya, itu seharusnya bisa menambah nilai positif di mata investor di luar Indonesia. Itu yang pertama. Jadi harapannya ini segera bisa berjalan dan ini harusnya bagus buat lokal dan secara tidak langsung akan bagus juga buat asing.